Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, berhubung kemarin saya nggak bisa ikutan pre-order dari Samsung A73 5G, jadi di video kali ini saya mau coba unboxing satu buah smartphone pastinya dari Samsung juga, yang mana ini bisa jadi alternatif lain buat kalian yang mungkin ngerasa kecewa atau nggak bisa juga ikutan pre-order dari Samsung A73 5G-nya kemarin guys. Dan ini adalah Samsung S20 FE atau Samsung S20 Fan Edition. Dan disclaimer dulu ya guys, untuk unit yang saya beli ini adalah varian yang versi Snapdragon-nya, yaitu Snapdragon 865, jadi bukan yang Exynos. Dan yang menarik, ini harganya sekarang udah jauh lebih murah ketimbang harga awal perilisannya ya. Ketika awal perilisannya di tahun lalu itu untuk varian RAM 8/128 GB dijual nyaris di angka 10 jutaan guys. Tapi sekarang ini bisa didapat di harga 6,5 jutaan aja buat unit resmi garansi sen-nya guys. Dan kalau kita lihat di bagian boxnya itu seperti ini ya guys ya, khas smartphone flagshipnya Samsung di tahun 2020 kemarin. Ini polos aja putih dan ada ketulis S20, lalu di bawahnya juga ada S20 FE kayak gini guys. Di sebelah kiri ada tulisan Samsung Galaxy S20 FE, lalu di sebelah kanannya juga ada logo Samsung aja, dan di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan soal unit yang saya ambil ini. Untuk unit yang saya ambil ini adalah varian RAM 8/128 GB dengan varian warna yaitu yang Cloud Lavender-nya atau bisa dibilang warna ungunya guys. Nah, kalian perhatikan di sini sudah tersegel unit Samsung resmi ya. Jadi ini bukan unit X internasional, apalagi unit second hand kayak gitu guys. Oke, kalau gitu sekarang kita buka aja ya untuk packagingnya biar nggak kelamaan guys unboxingnya. Seperti ini. Nah, buat kalian ya yang mungkin cari smartphone Samsung dan punya spesifikasi yang ngebut, mungkin ini bisa jadi alternatif atau pertimbangan buat kalian beli pastinya guys ya. Oke, sekarang kita buka dan seperti ini tampilan boxnya. Ini ada stiker IMEI-nya ya guys ya. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini, ini ada smartphone-nya ya. Ini warna ungu, kita taruh dulu aja di sini. Dan kita perhatikan lagi di bagian sini nggak ada apa-apa lagi ya guys ya. Ini cuman pembatas aja. Di bagian ini kita dapetin kepala charger yang outputnya sebentar. Outputnya ini maksimal sebesar 20 watt aja ya guys ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Iya, semoga bisa cepat fokus ya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita dapetin satu buah kabel charger yang pastinya sudah USB-A to USB Type-C seperti ini guys. Oke. Dan nggak ada apa-apa lagi guys. Oh sebentar, ini ada yang nyangkut ya ternyata di sini. Bentar guys. Oke. Di bagian sini kita dapetin satu buah. Ya, ada buku panduan singkat kayak gini guys. Dan juga satu buah, harusnya buku garansi ya. Oh bukan, ini juga buku panduan manual ya, seperti ini. Dan kita lihat, oh sepertinya kita nggak dapetin buku garansi ya guys ya. Nggak tahu, ini agak aneh juga ya, karena ini bilangnya unit resmi atau sen. Tapi oke lah ya, kita coba cek dulu ke smartphone-nya langsung guys. Oke, jadi guys ini dia smartphone-nya dan kita kletek aja dulu ya bagian belakangnya ini. Ya, seperti ini guys. Oke, kita kletek dulu juga ya stikernya ini. Ya. Dan untuk feel-nya sendiri ya secara build quality pastinya ini adalah smartphone khasnya flagship ya guys. Kerasa compact banget dan juga solid. Karena untuk frame-nya ini udah full berbahan metal alias aluminium ya guys ya. Bisa dilihat dari beberapa garis antena yang terdapat dari sisi dari smartphone S20 FE-nya ini ya guys. Ini adalah garis antena yang menandakan kalau ini udah pakai frame aluminium. Nah, kalau kita perhatikan ya di sisi bagian atas ini ada satu buah lubang mikrofon dan satu buah slot SIM tray yang mana kalau kita coba cek ya ini sepertinya hybrid ya guys ya. Coba kita buka terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat guys, ini untuk slot SIM tray-nya dia hybrid ya. Jadi bisa menggunakan dual SIM card tanpa slot memori SD card-nya. Tapi kalau misalkan kalian ingin memakai micro SD-nya, kalian harus menggunakan single SIM card aja guys ya. Jadi bisa kalian pilih aja sesuai preferensi kalian. Kemudian kalau kita perhatikan di sisi sebelah kanannya ini ada satu buah tombol volume ya, up and down, dan juga ada satu buah tombol power. Kemudian di bagian sisi bawahnya ada satu buah
grill speaker, satu buah port USB Type-C, dan juga satu buah lubang mikrofon juga guys. Di bagian sebelah kirinya ini kosong ya, nggak ada apa-apa guys, cuman ada garis antena aja di bagian atas sini. Nah kemudian kalau kita perhatikan di bagian belakang bodinya ini ada satu buah bumper kamera yang berisi 3 buah lensa kamera guys, yang mana resolusi kamera utama sebesar 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan satu buah kamera telefoto sebesar 8 megapiksel guys. Dan di sini juga sudah disediakan satu buah LED flash juga. Dan buat kalian yang hobi selfie, untuk resolusi kamera selfie-nya ini beresolusi sebesar 32 megapiksel guys. Jadi udah gede banget ya untuk resolusi kamera selfie-nya. Nah, berhubung smartphone ini adalah smartphone baru seperti biasa guys, saya coba nyalain dulu dan juga setting-setting smartphone-nya. Nanti kita bakal balik lagi guys. Oke, jadi guys, ini dia tampilan layar awal dari Samsung Galaxy S20 FE-nya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk sisi bezel atas, kiri, dan kanannya ini sudah terlihat tipis dan simetris guys. Hanya jadi bagian dagu bawah atau bezel bawahnya ini terlihat lebih tebal dibandingkan sisi yang lainnya. Dan untuk informasi tambahan guys ya, ternyata untuk kepala charger bawaannya tadi itu outputnya bukan 20 watt guys, melainkan 15 watt aja ya. Dan juga untuk kartu garansinya ternyata dia menyatu dengan panduan singkatnya ya, atau bisa dibilang jadi satu sama buku panduan singkatnya ini. Kalian bisa perhatikan ya, ternyata kartu garansinya itu ada di sini guys. Jadi aman ya buat kartu garansinya. Nah, selanjutnya di sini saya mau coba bacain dulu sedikit ya soal spesifikasi Samsung S20 FE dari unit yang saya beli ini guys. Nah, untuk urusan layar, Samsung Galaxy S20 FE ini sudah dibekali panel layar Super AMOLED yang punya fitur refresh rate layar tinggi hingga 120 Hz dan juga sudah support dengan tampilan HDR10 Plus guys. Dan walaupun smartphone ini hanya dilindungi dengan pelindungan kaca Corning Gorilla Glass 3, kalian sudah disertakan anti gores bawaan yang sudah terpasang di bagian layarnya ini guys. Nah, kalau urusan chipset atau CPU-nya, untuk versi yang saya beli ini adalah versi yang Qualcomm ya guys, alias Snapdragon 865 yang punya arsitektur sebesar 7 nanometer. Dan untuk kartu grafisnya sendiri ini memakai GPU Adreno 650. Dan sementara untuk spesifikasi kameranya, untuk resolusi kamera selfie di bagian depan ini punya resolusi sebesar 32 megapiksel. Sementara untuk resolusi kamera utamanya ini sebesar 12 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto sebesar 8 megapiksel. Nah, untuk fitur-fitur menarik lainnya, smartphone ini udah punya fitur IP rating juga ya guys, malah lebih tinggi dibandingkan fitur IP rating yang ada di A73 5G maupun A52s 5G. Karena punya fitur IP rating hingga 68 yang alias smartphone ini udah jelas pasti anti air guys. Kalau misalkan kalian nggak sengaja nyemplungin ke bak mandi atau kolam renang itu harusnya aman ya guys ya. Dan untuk fitur lainnya, smartphone ini juga sudah dibekali fitur NFC juga ya guys ya. Jadi udah banyak banget fitur yang tersedia di smartphone ini. Nah, selain itu di sini saya mau nunjukin ke kalian ya untuk memori yang tersedia di awal-awal kalian nyalain smartphone-nya. Kalian bisa lihat dan perhatikan ini tadi saya hanya install AnTuTu Benchmark, Sensor Box, dan juga aplikasi game PUBG Mobile yang mungkin itu nggak terlalu banyak makan memori ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini sekitar 30 GB untuk yang dipakai. Jadi masih tersisa sekitar 98 GB memori internalnya. Dan di awal-awal kalian juga akan mendapatkan update software ya yang kalian bisa atur atau kalian pilih sesuai keinginan kalian. Ini sebanyak 31 softwarenya guys ya. Jadi kalian tinggal update dan pilih-pilih aja untuk update-nya. Nah, di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk skor dari AnTuTu Benchmark-nya yang menurut saya ini terbilang cukup besar banget ya guys ya. Kalau misalkan kalian bandingkan dengan A73 5G atau A52s 5G-nya. Nah, ini untuk skor AnTuTu Benchmark-nya sebesar 654 ribuan guys ya. Jadi udah terbilang sangat powerful ya guys di smartphone Samsung Galaxy S20 FE-nya ini. Nah, untuk sensor-sensornya juga ini sudah terbilang sangat lengkap ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini untuk sensor giroskopnya sudah ada atau tersedia, sensor orientasi juga ada, yang absen hanya sensor suhu dan sensor tekanan, yang mana ini adalah biasa ya, untuk sensor seperti ini tuh kebanyakan smartphone juga nggak disediakan guys. Nah, selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian bagaimana performa smartphone ini, atau bisa dibilang kasih preview sedikit aja ya guys ya, gimana performa dari smartphone ini kalau kita ajak buat main game PUBG Mobile. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile-nya, dan sebelum main di sini mau kasih lihat dulu ke kalian settingan grafis yang bisa kita dapetin guys. Ya, kalian bisa lihat ya, settingan grafis yang bisa kita dapetin ini bisa mentok di Ultra HD Ultra, yang mana menurut saya ini performanya pastinya bakalan kenceng banget guys. Oke ya, saya pakai di settingan Ultra HD Ultranya, dan langsung aja kita masuk ke dalam tim deathmatch-nya guys.
Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan kalian lihat ya, untuk gyroscope-nya sendiri ini terbilang smooth banget ya guys ya, lancar. Jadi nggak ada delay atau patah-patah gitu ya untuk gyroscope-nya. Dan sekarang kita coba tes ya. Nggak bakal lama sih, cuman mau ngasih lihat ke kalian gimana performanya guys. Ya, jadi guys, performanya kalau dipakai main game PUBG Mobile ini di settingan maksimalnya ini bagus banget ya. Sama sekali nggak ngerasain frame drop di HP ini guys. Kalian bisa lihat sendiri ya seperti apa performanya. Apalagi giroskopnya ini terbilang cukup lancar dan nggak ada delay guys. Jadi saya rasa cukup kali ya guys ya untuk gambaran gimana performanya diajak main game PUBG Mobile ya ini. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil jepretan foto dari kameranya, nanti di akhir video saya bakal kasih beberapa sampel foto dari smartphone Samsung Galaxy S20 FE-nya ini. Dan untuk kesimpulan sementara saya soal HP ini bisa dibilang jadi pilihan yang paling pas ya, atau bisa dibilang alternatif paling pas buat kalian yang mungkin ngerasa kecewa atau gagal kemarin ikutan PO dari Samsung Galaxy A73 5G-nya. Atau bisa dibilang misalkan dibandingkan dengan smartphone Samsung Galaxy A52s 5G, smartphone ini jauh lebih powerful misalkan kalian memang butuh sebuah smartphone yang bisa kasih performa yang ngebut. Dan juga untuk fitur-fiturnya bisa dibilang nggak kalah ya guys ya, cuman memang kalau misalkan kalian butuh sinyal 5G, kalian nggak bakal dapetin dari Samsung Galaxy S20 FE ini. Nah, kalau gitu seperti biasa guys, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan seperti biasa juga, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk di like dan dislike aja video ini kalau kalian ngerasa nggak suka. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.